Selamat berjumpa kembali, sahabat peziarah dari debu ke api perutusan. Saya, Romo Robertus Bambang Rudianto, SC. Saudara-saudari terkasih, marilah kita hening sejenak. Tarik napas perlahan, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati. Semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, dan lepaskan segala kegelisahan yang masih menempel di hati. Hari ini kita berada di Sabtu Vigili Pentakosta, hari ke-9 novena, malam penantian yang penuh harapan. Kita memohon, Roh Kudus, datanglah dalam keheningan doa kami. Bersihkanlah hati kami dari perpecahan dan ambisi duniawi, agar kami siap menerima api-Mu yang akan membakar kami menjadi saksi perutusan-Mu yang setia. Amin. Sabda Tuhan hari ini membawa kita ke suasana penutup yang amat indah dan amat dalam. Dalam kisah para rasul, Paulus tinggal di Roma, mewartakan kerajaan Allah dengan terus terang dan tanpa rintangan. Dalam Injil Yohanes, kita mendengar percakapan yang sangat manusiawi antara Yesus dan Petrus tentang murid yang dikasihi. Dan di balik semua itu, ada sebuah undangan yang sangat lembut. Jangan sibuk membandingkan diri, jangan tenggelam dalam rasa ingin tahu, melainkan tetaplah mengikuti Yesus. Itulah inti kesetiaan rohani. Renungan kita hari ini berakar pada satu kenyataan sederhana. Roh Kudus tidak lahir di tengah kebisingan, melainkan dalam hati yang siap. Para murid yang bertekun sehati dalam doa bersama-sama itu bukan sedang menunggu sesuatu yang kosong. Mereka sedang membiarkan Allah menata ulang hidup mereka. Dan kita pun demikian. Seringkali kita ingin segera hasil, segera terang, segera kepastian. Tetapi Tuhan justru mengajar kita untuk tinggal lebih lama di ruang atas batin, supaya yang utama bukan lagi kehendak kita, melainkan kehendak-Nya. Vigili Pentakosta ini menegaskan bahwa gereja tidak hidup dari tenaga sendiri. Gereja hidup dari napas Allah, dari Roh yang mempersatukan, menguatkan, dan mengutus. Paulus dalam penutup kisah para rasul tetap bebas dalam belenggu, karena sabda Allah tidak dapat dibelenggu. Itu sangat indah. Tubuh bisa terikat, situasi bisa membatasi, tetapi roh memberi kebebasan batin. Disitulah martabat murid Kristus, bukan pada kuasa lahiriah, melainkan pada kesetiaan yang diam-diam, terus-menerus, dan berbuah. Secara pastoral, Injil hari ini menyingkapkan sisi hati manusia yang sangat dekat dengan kita. Petrus bertanya tentang murid yang lain, "Tuhan, bagaimana dengan dia?" Dan Yesus menjawab kurang lebih begini, "Apa urusanmu? Kamu ikutlah aku." Wah, ini sangat menusuk. Betapa sering kita hidup dengan mata yang terlalu cepat melihat hidup orang lain. Kita membandingkan panggilan, membandingkan keberhasilan, membandingkan pelayanan, bahkan membandingkan kesalehan.
Padahal Yesus memanggil kita untuk satu hal saja, setia pada langkah kita sendiri, pada jalan yang Ia tunjukkan hari ini. Mari kita buka jendela Ignasian. Santo Ignatius mengajarkan kita menata batin, membedakan gerakan roh, dan memilih yang lebih besar untuk kemuliaan Allah. Hari Vigili seperti ini adalah waktu yang sangat baik untuk bertanya, gerakan apa yang paling dominan di hati saya? Apakah damai atau gelisah, syukur atau iri, kebebasan atau keterikatan? Jika ada ambisi duniawi, kita tidak perlu pura-pura suci. Kita bawa semuanya ke hadapan Tuhan, lalu kita mohon rahmat untuk memilih yang majis, yang lebih berguna bagi kerajaan Allah, bukan yang paling memanjakan ego kita. Ignatius juga menuntun kita untuk sadar bahwa Allah dapat ditemukan dalam segala. Maka ketika hari terasa biasa saja, ketika doa terasa kering, ketika pelayanan tidak dipuji, justru di situ Roh sedang bekerja. Penataan hidup itu bukan proyek besar yang heboh, melainkan kesediaan kecil untuk berkata, "Tuhan, aku ingin Engkau yang bertumbuh dan aku mengecil." Itulah kebebasan rohani. Itulah discernment. Bukan asal memilih yang kelihatan berhasil, melainkan yang sungguh membawa kita semakin dekat pada Yesus. Sekarang, mari kita buka jendela Fransiskus. Santo Fransiskus Assisi mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan milik kita untuk dikuasai, melainkan rumah bersama untuk dirawat. Di zaman yang serba cepat ini, kita mudah memperlakukan ciptaan hanya sebagai benda pakai. Kita mengambil, membuang, dan lupa bersyukur. Tetapi Roh Kudus memulihkan cara pandang kita. Tanah adalah saudara, air adalah anugerah, sesama adalah wajah Allah. Kesederhanaan bukan kekurangan. Kesederhanaan adalah kebebasan untuk mencintai tanpa serakah. Fratelli tutti berarti kita semua saudara. Dan kalau kita sungguh percaya itu, maka tak ada tempat bagi sikap meremehkan. Tak ada ruang bagi kebencian yang dipelihara. Tak ada alasan untuk menutup hati terhadap yang lemah. Hari Vigili Pentakosta mengajak kita bertobat secara ekologis dan sosial, mengubah cara kita memakai, membuang, berbicara, dan hidup bersama. Roh Kudus menciptakan damai bukan hanya di dalam jiwa, tetapi juga dalam relasi kita dengan sesama dan dengan semesta. Lalu mari kita buka jendela I Thirst, jendela Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus di kayu salib berkata, "Aku haus." Itu bukan hanya haus air, itu haus akan kasih, haus akan jiwa-jiwa, haus agar manusia tidak hidup tanpa makna dan tanpa belas kasih. Santa Teresa membaca dahaga itu sebagai panggilan. Setiap wajah yang terluka, setiap orang miskin, setiap yang terabaikan adalah tempat Kristus datang minta dipuaskan. Maka pelayanan kita, sekecil apapun, menjadi jawaban atas dahaga Yesus. Berikut adalah kisah inspiratif dengan judul Tanah yang Retak. Di sebuah sawah yang kekeringan, tanahnya retak-retak seperti mulut yang terbuka lebar. Seorang petani tua menatap langit yang mendung. Tanah ini tidak butuh pupuk sekarang, ia hanya butuh air. Retakan-retakan ini adalah doa bisu tanah agar hujan segera turun.
Hati kita yang hancur dan retak oleh dosa sebenarnya adalah bentuk kerinduan terdalam agar Roh Kudus datang membasuh dan menyatukan kepingan hidup kita. Pertanyaan reflektif. Apakah kamu berani menunjukkan retakan-retakan hatimu kepada Tuhan dan berbisik, "Datanglah, ya Roh Kudus, aku haus akan Engkau." Kalau kita melihat kisah itu dari 3 jendela rohani, kita belajar begini. Dari Ignatius, kita bertanya, apa gerakan batin saya saat bertemu orang yang haus? Apakah saya tergesa, defensif, atau sungguh hadir? Ignatius dalam latihan rohani mengingatkan bahwa dalam masa penantian kita tidak boleh mengubah keputusan iman. Kita harus bertekun dalam doa dan memohon rahmat peneguhan dari Roh baik. Dari Fransiskus, kita bertanya, apakah cara hidup saya membuat orang lain dan ciptaan diperlakukan dengan hormat atau justru habis dikuras? Santo Fransiskus melihat doa sebagai sarana untuk menemukan Allah di dalam segala sesuatu. Menanti Roh berarti membuka diri agar seluruh bumi diperbarui oleh kasih-Nya. Dari I Thirst, kita bertanya, apakah saya melihat Kristus dalam mereka yang paling kecil, atau saya hanya menunggu orang lain yang lebih layak untuk dilayani? Silence gives us a new perspective, kata Ibu Teresa. Di dalam hening batin, kita bisa mendengar jeritan "Aku haus" dari Yesus dan mempersiapkan diri untuk menjawabnya melalui api perutusan. Pendalaman kita hari ini sederhana, tetapi sangat menuntut. Jika Roh Kudus akan dicurahkan besok, maka hari ini hati kita harus dibereskan. Ada 3 latihan batin yang bisa kita bawa. Pertama, berhenti membandingkan diri dengan murid lain, seperti Petrus. Kedua, berhenti memperlakukan hidup sebagai milik pribadi dan mulai merawatnya sebagai anugerah. Ketiga, berhenti melewati orang yang haus di sekitar kita. Semua itu adalah jalan untuk menjadi saksi yang setia, bukan saksi yang ramai, tetapi saksi yang dapat dipercaya. Saudara-saudari, mari kita ajukan beberapa pertanyaan reflektif. Apa suara hati yang paling perlu saya dengarkan hari ini? Panggilan untuk setia, untuk sederhana, atau untuk melayani? Di bagian mana saya masih mudah iri, membandingkan, atau sibuk mengatur hidup orang lain? Siapa orang yang hari ini menjadi tanda dahaga Kristus bagi saya? Dan bagaimana saya akan menjawabnya dengan kasih yang nyata? Lalu, langkah konkret apa yang bisa saya lakukan sebelum hari ini berakhir? Mungkin langkah konkret itu sangat kecil. Mungkin menyalakan kembali waktu doa yang sempat hilang. Mungkin mengurangi satu kebiasaan yang tidak perlu. Mungkin menghubungi seseorang yang sedang terluka. Mungkin juga menjaga ciptaan dengan tindakan sederhana. Tidak boros, tidak buang-buang, tidak merusak. Roh Kudus tidak menunggu tindakan spektakuler. Ia mencari hati yang tersedia, dan hati yang tersedia akan menjadi tempat api kasih Allah tinggal. Eksamen akhir pekan Paskah ke-7. Luangkan waktu 15 menit malam ini untuk menutup seluruh rangkaian Paskah. 1. Syukur, persatuan. Ingatlah momen minggu ini di mana kamu merasa satu hati dengan sesamamu atau dengan Tuhan. Syukurilah rahmat persaudaraan tersebut. 2. Terang, pilihan. Mohon Roh Kudus memperlihatkan apakah dalam sepekan ini aku memilih hidup kekal, relasi dengan Allah,
atau hanya mengejar keamanan fana. 3. Tinjauan, integritas. Periksa hatimu, di saat mana aku gagal hidup sebagai anak terang dan berkompromi dengan kegelapan duniawi demi keuntungan materi. 4. Tobat, pemulihan. Bawalah semua keraguan dan pengkhianatan kecilmu di depan Yesus. Dengarkan ia bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Mohonlah ampun dan terimalah pemulihannya. 5. Tekad, api perutusan. Tentukan satu langkah konkret untuk esok hari. Bagaimana aku akan menjadi saksi api bagi orang-orang yang paling menderita di sekitarku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam penantian ini, kami menyerahkan seluruh hati kami kepadamu. Bersihkanlah batin kami dari perpecahan, dari iri hati, dari ambisi yang membuat kami jauh dari Engkau. Ajarlah kami menata hidup seperti Santo Ignatius, mencintai sesama dan ciptaan seperti Santo Fransiskus, dan memuaskan dahagamu seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami setia mengikuti Engkau dengan damai, sederhana, dan penuh kasih. Amin. Novena hari ke-9, menanti dalam doa sehati. Doa pembukaan. Roh Kudus, datanglah dalam keheningan doa kami. Bersihkanlah hati kami dari perpecahan, agar kami siap menerima api-Mu yang membakar kami menjadi saksi perutusan-Mu. Amin. Sabtu Paskah ke-7 adalah hari penantian agung dalam keheningan, yang produktif. Kita perlu membersihkan tempayan hati dari kebisingan profan agar layak diisi oleh air hidup Roh Kudus. Di dalam hening batin, kita bisa mendengar jeritan "Aku haus" dari Yesus dan bersiap menjawabnya melalui api perutusan. Doa "Datanglah Roh Kudus". Datanglah, ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan, dan Engkau akan memperbarui muka bumi. Doa penutup. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu, agar besok kami layak diutus memperbarui muka bumi. Selamat menyambut Roh Kudus. Tetaplah bertekun dalam doa, dan lakukanlah satu langkah konkret hari ini dengan setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.